Shalom, selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam program My Way. Renungan singkat malam hari yang akan mengantar tidur Bapak Ibu Saudara dan saya di dalam dekapan kasih Kristus. Puji nama Tuhan, setelah seharian kita lelah bekerja dan menjelang kita beristirahat malam hari ini, kita akan renungkan sedikit bagian daripada firman Tuhan. Dan judul renungan kita pada malam hari ini adalah melayani Tuhan bukan beban, melainkan suatu kehormatan. Cukup panjang judulnya, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, setiap orang yang percaya kepada Yesus, kita disebut sebagai hamba Tuhan. Dan sebagai hamba, kita tahu tugas kita adalah melayani tuannya, ya. Di sisi yang lain, orang yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka dapat disamakan dengan hamba iblis, hamba setan. Kenapa begitu? Ya, sudah jelas. Di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan rohani kita, hanya ada dua pilihan. Saudara ingin menjadi hamba Tuhan, berarti saudara harus mengikuti Tuhan Yesus di dalam segala ketentuannya, ya. Dan untuk itu, saudara, setiap kita tidak berhak mengatakan bahwa saya memilih dia. Bukan. Saudara yang dipilih oleh dia, Yesus. Dan di sisi yang lain, jika saudara tidak memilih Yesus dan saudara tidak dipilih Yesus, maksud saya, saudara tetap berstatus hamba setan. Karena kita ingat bagaimana manusia pertama jatuh di dalam dosa, di dalam Kejadian 3. Dan itu masih berlangsung, hukuman yang berlaku bagi setiap keturunan daripada Adam dan Hawa. Dan kita bersyukur oleh kedatangan Yesus ke dunia ini, bahkan kematiannya di atas kayu salib, Tuhan Yesus sudah menyelesaikan semua itu dengan baik. Tidak ada alasan lagi untuk orang yang sudah diselamatkan dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk hidup dan tetap menjadi hamba setan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, setiap kita ini adalah hamba Tuhan. Dan kalau dikatakan hamba Tuhan, berarti tugas kita adalah melayani dia. Melayani dalam arti kata apa? Melayani dalam arti kata kita memberitakan, ya, kabar sukacita yang saudara dan saya sudah alami. Bagaimana Yesus itu di dalam kehidupannya, ya, sudah mati bagi saudara dan saya. Dengan apa? Memberikan jaminan. Saudara dosanya diampuni. Saudara dijaminkan untuk mendapatkan keselamatan itu. Dan terlebih daripada itu, saudara dan saya mendapatkan jaminan hidup kekal bersama dengan Tuhan Yesus di sorga. Karena dia adalah pemilik sorga itu sendiri. Bayangkan, saudara, kita sangat bersyukur kalau disebut kita adalah hamba-hamba daripada Tuhan Yesus. Ya, itu adalah satu kehormatan, saudara. Bayangkan, saudara dan saya akan mewarisi kerajaan sorga. Kita ini siapa, saudara? Apa yang dimaksud dengan kerajaan sorga? Kerajaan sorga adalah satu kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Kalau kita hidup di dunia ini, kita mungkin terbagi dalam strata-strata kehidupan yang berbeda. Tapi satu saat nanti, apabila kita bertemu dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaannya di sorga sana, saudara dan saya, kita tidak ada suatu perbedaan satupun, ya, secara strata kehidupan manusiawi. Kenapa? Karena saudara dan saya, firman Tuhan katakan kita adalah pengantin-pengantin sorgawi, ya. Kita adalah mempelai daripada Tuhan. Berarti apa? Saudara dan saya, status kita sama. Kita semua menjadi kekasih daripada Tuhan. Tuhan sudah menunjukkan kasih-Nya dengan dia mati di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudara, sebagai hamba, kita harus melayani Tuhan kita.
Dan itu jangan menjadi beban, tetapi harus menjadi satu kehormatan. Karena saudara dan saya sudah mewakili kerajaan sorga sebagai duta-duta besarnya untuk menyampaikan kabar sukacita itu. Jangan pernah mengeluh, jangan pernah merasa lelah, jangan pernah merasa tidak punya semangat. Kita melihat contoh, saudara, di dalam Lukas 17 ayat 7-10, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan bagaimana seorang hamba yang sudah lelah seharian bekerja di ladang, tetapi pada waktu dia pulang ke rumah tuannya, apa yang dia dapatkan? Disuruh melayani lagi tuannya. Bahkan disuruh ikat pinggang, layani tuannya untuk makan dan minum. Dan dia sendiri belum bisa melakukan apa-apa. Tapi semua itu dia lakukan karena dia tahu posisi dia adalah hamba. Tugas daripada hamba adalah melayani tuannya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saudara dan saya, kita adalah hamba Tuhan. Kita jangan lelah untuk melayani Tuhan. Saudara katakan, Pak, saya bukan pendeta. Memangnya melayani Tuhan harus pendeta? Ya, hanya kebetulan saja, saudara, seseorang mendapatkan status pendeta, ya, tidak perlu merasa itu sesuatu yang harus dikejar, ya, karena memang ada contoh, saudara. Ya. Ada orang yang memang mengejar kependetaannya dia, walaupun sudah tidak menjadi pendeta, tetap dia katakan bahwa dia pendeta. Karena dia melayani Tuhan dengan satu motivasi yang berbeda. Kalau saudara dan saya mau melayani Tuhan sebagai hamba Tuhan yang benar, kita akan melayani dia tanpa pamrih. Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang yang harus kita layani. Dan kita harus bekerja keras sebelum masa kita selesai di dunia ini. Saudara, Lukas 17 ayat 10 dikatakan, demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus inginkan setiap kita melakukan apa yang kami dapat lakukan. Dan setelah itu, kita juga tidak boleh bersombong diri. Ya, ada saudara, orang yang dengan luar biasanya mencatat, saya melayani Tuhan tanggal sekian, jam sekian, di mana, lalu jiwa itu diselamatkan. Dia mulai mencatat, saudara. Ya, apa mungkin karena dia ingat ayat firman Tuhan, hitunglah berkatmu satu-satu. Bukan itu, saudara. Ya, kalau kita melayani Tuhan, tidak perlu seperti itu. Mari kita belajar dari hamba yang diberikan contoh oleh Tuhan Yesus dalam Lukas 17 ayat 7-10 ini. Dia bekerja keras, walaupun dia sudah lelah, tapi dia tidak pernah merasa itu satu beban. Tapi dia justru merasa menjadi satu kehormatan bagi dia untuk melayani Tuhannya. Ya, dan saudara dan saya, kita yang sudah diselamatkan, kita ini siapa? Kita diselamatkan, diampuni dosa kita, ya. Kemudian kita diselamatkan, lalu kita mendapatkan jaminan hidup yang kekal bersama Tuhan Yesus di sorga. Satu hal yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Ya. Siapa yang bisa memberikan jaminan itu? Tidak ada. Bukan karena perbuatan baik saudara, saudara bisa masuk surga. Bukan karena perbuatan baik saudara, saudara bisa diselamatkan. Tidak. Keselamatan itu hanya ada di dalam Kristus. Kalau kita mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita masing-masing, kita akan menerima kasih karunia daripada Tuhan Yesus. Karena Dia sudah mati di atas kayu salib. Bagi orang yang mau percaya kepadanya dan mau mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Bukan karena perbuatan baik. Saudara, segala perbuatan baik saudara di muka bumi ini merupakan kain kotor di mata Tuhan. Tidak ada artinya, saudara. Apapun saudara ingin lakukan yang terbaik di dalam kehidupan kita, bagi Tuhan tidak ada artinya untuk dibandingkan dengan keselamatan yang Dia akan berikan. Tetapi keselamatan yang Dia berikan itu secara cuma-cuma, free.
Asal saudara mau bertobat, tinggalkan kehidupan yang lama, hidup baru bersama Yesus, mendapatkan kasih karunia Dia, lalu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, saudara, ingat pesan Tuhan. Kalau saudara dan saya sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara, ya, 1 Petrus 1 ayat 14-16, itu ayat yang sangat akan menguatkan kita. Tinggalkan kehidupan kita yang lama, hidup kudus sebagaimana Tuhan kudus, karena itu adalah yang akan kita alami nanti bersama-sama dengan Yesus di sorga. Kita akan hidup kudus bersama dengan Tuhan di sorga, dan itu merupakan satu anugerah yang luar biasa yang tidak bisa saudara bayar dengan segala perbuatan baik, ya, di mata Tuhan. Segala perbuatan baik manusia itu adalah kain kotor. Karena itu, mari kita melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, yaitu melayani Dia. Layanilah Dia dengan penuh semangat, ya. Layani orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang mungkin agak jauh dan lebih jauh lagi, ya. Itu kan perintah Tuhan, ya. Yerusalem, ya, Yudea, Samaria, dan ke ujung bumi, saudara. Itu firman Tuhan, ya. Oleh karena itu, jangan saudara berkecil hati, saya bukan seorang pendeta. Tidak. Anda dan saya sama-sama statusnya adalah hamba-hamba Tuhan. Semangat. Kita tahu tujuan akhir hidup kita. Hidup kekal bersama Yesus di sorga. Selamat malam. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.